Katanya masih kalah jauh. Kok rajin mantau? Kalah saingnya. Secau mepapi culau. Tapi kadang aku tuh bingung gitu loh sama diriku sendiri. Kayak kenapa dia harus bahagia bersama pasangan barunya gitu, sementara aku nggak bahagia-bahagia. Padahal tuh dulu aku yang nyakitin, tapi kenapa sekarang aku yang kayak nggak bisa move on gitu. Aku yang harus klarifikasi ke sana sini gitu kan. Padahal dulu pas komitmen aku yang selingkuh kemana-mana loh, aku yang kesana sini. Ya dalam satu hari aja aku bisa tidur sama 3 orang yang berbeda-beda. Hebat kan aku? Gatel kurang gatel. Dan dia maafin. Makanya aku tuh nggak ngerti kenapa bisa kayak gini. Kenapa dia bisa lebih bahagia sama pasangan barunya, pakai acara ditembak lagi pasangan barunya itu, sementara aku enggak. Cuma dikasih komitmen doang. Sementara aku yang nyakitin masih belum dapat apa-apa, malah dapat musibah di sana sini. Harusnya dia maafin aku walaupun aku udah kesana sini, nyomplak sana, nyomplak sini, mabok sana, mabok sini, tidur sama orang sini, tidur sama orang sana. Ya harusnya dimaafin aku lah, kan baru 3 kali, belum 5 kali. Soalnya aku tuh gatel, badanku tuh gatel kalau cuman sama satu laki-laki tuh aku nggak bisa, aku harus sama banyak laki-laki gitu. Apalagi kalau pacarku ini tuh baik-baik banget gitu kan, aku tuh pengennya dapat yang bad boy gitu, dapat orang yang gitu loh, paham? Halo sahabat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Tasya Revina sebagai perwakilan dari netizen memang bisa dan gak bisa ngerem kalau sudah nyindir seseorang. Kita tahu bahwa diawali dari kekesalan dan kegeramannya dengan podcast Cika yang di Deddy Corbuzier, kemudian Tasya Revina seakan tidak berhenti menyindir Cika, apalagi setelah diketahui fakta baru bahwasanya Cikalah yang menyebabkan Putra Siregar di penjara bersama Rico Valentino berdasarkan banyak berita yang viral di media-media sosial. Namun Tasya Revina mengatakan bahwa dia punya informasi dari circle yang dipercaya, informasi dari Ring 1. Tak hanya itu, tidak hanya Tasya Revina, suaminya pun juga ikut-ikutan mengunggah berita viral soal Cika. Nah, ini adalah suami dari Tasya Revina. Dan memang dalam berita-berita yang viral di media-media online dan media sosial itu dikatakan jika Cika tidak segera speak up, akan dibongkar semuanya, semua jejak digitalnya, dan bahkan dia juga dituduh sering tidur dengan artis. Karena itulah Tasya Revina akhirnya membuat sindiran yang sangat menohok di VT TikToknya beberapa hari ini. Dan yang terakhir, dia pun mengatakan bahwa dia sepertinya curhat mewakili suara hati si Cika. Dalam curhatnya itu, dia menyalahkan mantannya. Dipantau masa lalu, pantesan sendiri mulu, susah kan? Nah, itulah sindiran pertamanya dengan memakai suara laki-laki, seakan-akan dia mewakili Thorik untuk mengatakannya kepada Cika bahwa Cika menyia-nyiakan kepercayaan yang sudah diberikan oleh Thorik kepadanya dulu, sehingga sekarang masih sendiri sementara Thorik sudah punya pasangan. Dan dia meledek si Cika. Susah cari orang seperti Thorik ini yang sangat sayang dan komitmen dalam hubungannya, namun dia tidak pernah mengkhianati pasangannya. Thorik memang terlihat sabar dan sangat telaten memberikan perhatiannya kepada Fuji yang memang masih butuh perhatian karena masih sangat belia. Secau mepapi culau. Tapi kadang aku tuh bingung gitu loh sama diriku sendiri. Kayak kenapa dia harus bahagia bersama pasangan barunya gitu, sementara aku nggak bahagia-bahagia. Padahal tuh dulu aku yang nyakitin, tapi kenapa sekarang aku yang kayak nggak bisa move on gitu. Aku yang harus klarifikasi ke sana sini gitu kan. Secau mepapi culau. Tapi kadang aku tuh bingung gitu loh sama diriku sendiri. Kayak kenapa dia harus bahagia bersama pasangan barunya gitu, sementara aku nggak bahagia-bahagia. Padahal tuh dulu aku yang nyakitin, tapi kenapa sekarang aku yang kayak nggak bisa move on gitu. Aku yang harus klarifikasi ke sana sini gitu kan. Bikin sembarang speak up kalau dia nggak tahu kebenaran yang sebenarnya. Tentu hal ini berhubungan dengan skip ad-nya Tasya Revina soal kasus Cika yang menyeret
Putra Siregar saat di penjara. Dan dalam sindirannya ini dia jelas-jelas mengatakan, "She call me Papi Chulo." Kita tahu Papi Chulo ini sangat identik dengan Chika karena Chika terkenal dengan joget Papi Chulonya. Dan di situ dia juga mengungkapkan bahwa Chika ini meninggalkan Thorik dan menselingkuhi Thorik, sehingga aneh sekarang Chika malah aneh dengan hubungan Fuji dan Thorik. Kenapa tidak terjadi kepada dia padahal dia yang ninggalin? Cuman aku yang selingkuh kemana-mana loh, aku yang kesana sini. Ya dalam satu hari aja aku bisa tidur sama 3 orang yang berbeda-beda. Hebat kan aku? Ya aku bisa tidur sama 3 orang yang berbeda-beda. Hebat kan aku? Gatel, kurang gatel. Dan dia maafin. Makanya aku tuh nggak ngerti kenapa bisa kayak gini. Kenapa dia bisa lebih bahagia sama pasangan barunya, pakai acara ditembak lagi pasangan barunya itu, sementara aku enggak. Cuma dikasih komitmen doang. Sementara aku yang nyakitin masih belum dapat apa-apa, malah dapat musibah di sana sini. Harusnya dia maafin aku walaupun aku udah kesana sini, nyomplak sana, nyomplak sini, mabok sana, mabok sini, tidur sama orang sini, tidur sama orang sana. Ya harusnya dia maafin aku lah, kan baru 3 kali, belum 5 kali. Soalnya aku tuh gatel, badanku tuh gatel kalau cuman sama satu laki-laki tuh aku nggak bisa, aku harus sama banyak laki-laki gitu. Apalagi kalau pacarku ini tuh baik-baik banget gitu kan, aku tuh pengennya dapat yang bad boy gitu, dapat orang yang gitu loh, paham? Nah, begitulah sindiran dari Tasya Revina. Seakan-akan Tasya Revina ingin mengungkapkan apa yang ada di pikiran Chika. Seharusnya Thorik maafin Chika, meskipun sudah berulang kali dan berkali-kali bikin salah, selingkuh dengan orang lain, bahkan sehari 3 kali katanya. Karena pacarnya Chika ini orang baik. Kalau orang baik kan harusnya bisa memaafkan. Dan kemudian tetap playing victim, artinya tetap yang salah itu orang yang ninggalin dia. Padahal pacarnya nggak ninggalin, tetapi dia sendiri yang meninggalkan pacarnya. Dan harusnya menurut Tasya Revina, jangan ketemu orang baik, jangan ketemu cowok baik, lebih baik ketemu bad boy biar tahu rasa. Aku nggak suka nyindir, tapi kalau ada yang tersinggung berarti ya tepat sasaran. Nengok orang pakai cincin panas. Nengok orang pakai gelang panas. Nengok orang pakai anting panas. Apalagi nengok orang pakai kalung ya kan, panas. Emang dasar susah ya kalau orang punya penyakit hati nengok kita pakai apapun panas saja kerjaannya. Nah, daripada kau panas-panas iri hati, busuk hati nengok orang pakai berlian, pakai perhiasan, mendingan kau ikut aja challenge dari The Palace. Karena lagi ada gombal challenge kasmaran di The Palace. 5 pemenang yang beruntung bakalan dapetin liontin berlian kasmaran The Palace X Ana Avanti. Total hadiahnya Rp29.995.000 rupiah. Kasmaran di The Palace Challenge ini bakal ada sampai tanggal 11 Maret 2022 dan pemenangnya bakal diumumkan tanggal 14 Maret 2022. Info lebih lanjut, pengen tahu? Visit TikTok The Palace. Atau kalian juga Katanya masih kalah jauh. Kok rajin mantau? Kalah saingnya. Dipantau masa lalu, pantesan sendiri mulu. Susah kan cari